Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, bersama kembali dalam renungan kita pada hari ini, Rabu 6 November 2024 berjudul Manusia yang Menanggung Kesusahan. Ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dalam pemeliharaan Allah, Yohanes ditempatkan di mana Kristus dapat memberikan kepadanya suatu wahyu yang mengherankan tentang dirinya sendiri dan tentang kebenaran ilahi untuk menerangi sidang-sidang. Dalam mengasingkan Yohanes, musuh-musuh kebenaran telah mengharap untuk mendiamkannya selama-lamanya suara saksi Allah yang setia. Tetapi di Pulau Patmos, murid itu menerima pekabaran yang pengaruhnya diteruskan untuk menguatkan sidang sampai akhir zaman. Meskipun tidak dibebaskan dari tanggung jawab perbuatan mereka yang salah, mereka yang membuang Yohanes menjadi alat dalam tangan Allah untuk menjalankan maksud surga dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memusnahkan terang kebenaran yang diletakkan dalam pertolongan yang berani. Adalah pada hari Sabat, Tuhan kemuliaan kelihatan kepada rasul yang dibuang itu. Hari Sabat dipelihara dengan sucinya oleh Yohanes di Pulau Patmos, seperti ketika ia berkhotbah kepada orang banyak di kota-kota Yudea. Ia menuntut sebagai miliknya sendiri janji-janji yang berharga yang telah diberikan mengenai hari itu. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Yohanes menulis, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Lalu aku akan berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Dalam Wahyu 1 ayat 10 sampai 13. Murid yang kekasih sangat disayangi. Ia telah melihat Tuhannya di Getsemani. Wajahnya ditandai dengan tetesan darah penderitaan. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dalam Yesaya 52 ayat yang 14. Ia telah melihat dia di tangan serdadu-serdadu Roma, dipakaikan dengan jubah ungu yang tua dan dimahkotai dengan duri. Ia telah melihat dia tergantung di kayu salib Kalvari, menjadi sasaran penghinaan dan siksaan yang kejam. Sekarang Yohanes sekali lagi diizinkan untuk melihat Tuhannya, tetapi betapa berbeda wajahnya. Ia bukan lagi manusia yang menanggung kesusahan, dihina dan direndahkan oleh manusia. Ia berjubahkan kemuliaan surga. Suaranya adalah bagaikan musik dari banyak air. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dalam tangannya ada 7 bintang, dan dari mulutnya keluarlah suatu pedang bermata 2 yang tajam, suatu lambang dari kuasa firman-Nya. Patmos dijadikan gilang gemilang dengan kemuliaan Tuhan yang telah bangkit. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah Tuhan telah menyatakan dirinya kepada saya di saat-saat penuh tantangan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita memperoleh poin-poin yang penting dalam renungan kita pada hari ini. Kisah daripada penyertaan Tuhan terhadap muridnya di saat Yesus sudah mati dan naik ke surga. Namun pekabaran kebenaran itu pun terus berlanjut. Di saat murid-murid yang sudah dipersiapkan, terutama Yohanes Pembaptis, yang diharapkan bahwa dia akan berdiam setelah dia akan dibuang ke Pulau Patmos. Namun di sanalah Allah berbicara kepadanya untuk menunjukkan terang kebenaran, untuk menguatkan akan jemaat-jemaat pada mula-mula dan setiap umat-umat Tuhan hingga sampai sekarang ini dan sampai Yesus akan datang. Saudaraku, oleh karena pekabaran ini juga, maka kita sekarang ini diteguhkan dalam iman percaya kita bagaimana akan ketepatan daripada firman yang disampaikan sejak dahulu kala. Semua itu digenapi oleh Tuhan, dan bahkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pun akhirnya kita percaya juga bahwa semua itu sesuai dengan firman-Nya, ya dan amin, akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan yang sedia mengikut Dia, bagaimana jikalau kita menghadapi tantangan, permasalahan dalam atau di saat kita menunjukkan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita? Apakah di
dalam tantangan itu juga kita akan semakin diteguhkan. Justru seharusnya iman kita mengatakan, pada saat kita menghadapi pencobaan tantangan itu, di sanalah Tuhan sedang berkarya melalui kehidupan kita. Semoga kita akan semakin teguh, semakin tabah dalam iman dan menantikan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan kepadamu. Segala kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang tak terbatas senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, pencobaan, kesusahan, sakit penyakit yang kami hadapi, ini adalah merupakan satu pertanda bahwa kami semakin dekat kepada kedatangan Tuhan. Namun dalam segala kesulitan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya juga Tuhan sedang menggunakan kami dan Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Biarlah kiranya hidup kami selalu memancarkan kemuliaan Kristus yang Engkau hadirkan. Tuhan, terima kasih. Tolonglah supaya melalui hidup umat-umat Tuhan dimanapun berada, baik dalam hidup rumah tangga ya Bapa, yang mana kehadiran Tuhan menjadikannya menjadi Eden yang kecil di dalam dunia ini untuk dirasakan sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi biarlah hidup kami juga tetap akan dapat menjadi pandangan bagi semua orang, di mana mereka akan melihat Yesus Kristus yang berkerajaan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kiranya gereja-gereja Tuhan dalam perhimpunan di antara semua umat-umat-Mu yang berkumpul di dalamnya. Tuhan berkati. Biarlah kiranya baik secara pribadi Tuhan akan tuntun, berikan kesehatan, keselamatan orang-orang muda dalam pertumbuhan, perkembangan mereka. Jadikanlah mereka menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Demikian juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman ya Tuhan. Bahkan oleh karena rongrongan daripada kuasa setan di tengah-tengah hidup keluarga di akhir zaman ini, Tuhan yang akan menjadi selalu penopang bagi mereka, memberikan jalan keluar dari atas segala problema yang mereka hadapi. Bapa yang baik, tak lupa mendoakan bagi umat-umat Tuhan juga yang berulang tahun pada hari ini, pertambahkanlah kesehatan dan juga umur yang panjang, serta iman mereka diteguhkan. Semoga kasih yang sama juga akan menjadi bahagian kami melalui hari ini. Terpujilah Tuhan dan ampuni dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.